Hai, saya Pak Agustin, NIM 18220009, B1 non-reguler 2018. Sekarang adalah minggu kedua di mana saya harus membuat laporan siklus kedua, yaitu tentang sekolah, bagaimana seorang guru melakukan proses atau mekanisme pembelajaran di masa pandemi. Nah, untuk siklus kedua ini, saya mau ketemu dengan guru TK dan guru SMP. Tepatnya TK Kristen Kalam Kudus Kopo Permai dan SMPK Kalam Kudus Kopo Permai. Yuk kita menuju ke sana. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk bisa sharing di tempat Miss mengajar ya. Miss boleh memperkenalkan diri, nama Miss siapa, dan Miss mengajar di sekolah mana, dan Miss juga mengajar kelas berapa aja ya. Nama saya Miss Maria Kristiwati. Saya ngajar di TK Kalam Kudus Kopo Permai. Saya mengajar atau wali kelas TKA dan Kopo Permai. Saya mengajar kurang lebih 20 tahun. Nama saya Debbie Natali. Saya mengajar di SMPK Kalam Kudus Kopo Permai, Bandung, dan saya mengajar pelajaran agama. Kami sekarang secara daring. Saya mengajar saat ini daring. Kami untuk saat ini, kami pertama-tama kami menyiapkan soal-soal dulu atau misalnya soal-soal yang akan diberikan kepada anak. Lalu kami juga membuat tutorial. Nah, setelah tutorial selesai, kami masukkan ke YouTube. Nah, setelah kami masukkan ke YouTube, nanti kami mau kasih linknya buat orang tua. Nah, setelah melalui WA group. Nah, setelah itu pada hari H, linknya dikasih ke orang tua dan anak menonton tutorial untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Dan hasil dari tugasnya mereka kirimkan lewat WA grupnya. Untuk bisa berkomunikasi, kami biasanya seminggu sekali melalui Zoom meeting. Ceritanya untuk menekankan materi yang akan dipelajari dan apapun yang akan kami lakukan untuk kebaikan dari si anak itu sendiri. Kalau saat ini saya mengajar itu melalui Google Meet. Jadi sekolah itu menyediakan Google Classroom, yang dimana di Google Classroom itu kami bisa mengumpulkan tugas, yang dimana kami juga bisa disediakan Google Meet. Jadi ketika kami Meet atau saya menerangkan materi itu tuh memakai aplikasi Google Meet. Tapi untuk pengumpulan tugas dan lain sebagainya itu biasanya saya menggunakan Google Classroom. Jadi kalau misalkan di Google Classroom itu saya biasanya kasih instruksi sama mereka, kerjakan halaman segini sampai segini atau kerjakan materi yang sudah saya berikan. Nah, nanti biasanya saya akan minta mereka kumpulkan dan masukkan ke dalam Google Classroom. Nah, kalau saya pribadi biasanya mengajar itu kan kalau saya ngajar agama itu 2 jam. Jadi 1 jam itu biasanya saya pakai untuk menerangkan materi itu. Lalu 1 jam lagi untuk mereka latihan. Jadi mereka cuma diberikan 1 jam untuk mengerjakan latihan. Lalu kalau di pelajaran agama khususnya, itu tuh ada 3 tugas wajib yang harus dikerjakan. Nah, 3 tugas wajib itu harus dikerjakan oleh anak-anak. Jadi ada renungan, ada buku sekolah minggu, ada buku
online sekolah juga gitu. Nah, 3 tugas wajib itu biasanya dikumpulkan per minggu. Biasanya saya akan minta mereka dikumpulkan di hari Senin dan di hari Kamis gitu melalui Google Classroom juga. Nah, lalu kalau mekanisme mengajar, memang kalau pakai Google Classroom biasanya bisa juga saya kadang-kadang share screen kayak gitu PPT-nya, atau saya juga pernah menggunakan interaktif smartboard yang dimana itu tuh bisa nyambung sama komputernya. Biasanya kan sekolah itu menyediakan komputer lah ya, komputer dan kameranya. Jadi di situ di papan smartboard itu saya bisa melihat anak-anaknya, lalu saya juga bisa nerangin mereka dengan menggunakan tulisan tangan saya gitu. Jadi kayak papan tulis biasa, tapi ini papan smartboard gitu, yang dimana saya bisa lihat mereka dan juga saya bisa nulis, gambar dan lain sebagainya, menerangkan lewat gambar. Itu menggunakan tangan saya sendiri, tulisan saya sendiri, dan itu bisa dilihat oleh setiap siswa gitu. Nah, lalu apalagi ya, paling kadang-kadang saya juga bisa pakai video ngajar. Jadi kadang-kadang saya kasih mereka satu video yang dimana mereka harus lihat, lalu nanti saya kasih pertanyaan untuk video itu dan mereka harus jawab. Bisa juga saya bisa gunain WhatsApp juga sih. Jadi kalau memang ada error-error di aplikasi tersebut, saya bisa menggunakan WhatsApp. Lalu kalau ujian UTS kayak gitu-gitu, biasanya kami menggunakan Google Form sih, dan itu pilihan ganda kan. Maksudnya kami pilih tugas atau soal yang pilihan ganda supaya nilai itu bisa langsung terlihat gitu sih. Kalau bilang efektif, ya bisa juga. Tapi kadang-kadang banyak kendala-kendalanya di situ. Kalau efektif atau enggak, sebenarnya menurut saya pribadi kurang. Karena tetap lebih enak kalau kita bertemu secara langsung. Kalau daring dan menggunakan aplikasi itu tentu kayak kadang-kadang kita nggak bisa lihat murid. Kita juga ada kesusahannya sendiri lah. Nah, untuk kendalanya dari jaringan internet ataupun orang tua yang tidak mempunyai pulsa. Nah, itu kan. Nah, setelah itu jika ada orang tua yang bekerja, mereka juga bekerja pagi-pagi sampai sore, sedangkan anak harus mengerjakan yang pagi. Nah, setelah itu juga ada orang tua yang komunikasinya kurang baik. Jadi antara mengerti dan tidak mengerti, itu kendalanya. Ya itu ya yang tadi saya bilang, pasti kendalanya salah satunya adalah koneksi ya, mungkin koneksi internet. Kadang-kadang kan guru kita ngajar di kelas, misalkan satu kelas satu guru kan, di kelas lain ada guru lain, ya kadang-kadang koneksi internetnya bisa nggak stabil. Atau masalah ujian kali ya, ujian anak, kita juga nggak tahu anak itu mengerjakan ujiannya seperti apa, karena kan kita tidak bertemu secara langsung. Atau pengumpulan tugas itu juga jadi kesulitan sih, karena ada beberapa anak yang pada akhirnya jadi susah dihubungin. Kalau mau ngejar-ngejar anak itu jadi susah gitu kan dari. Pertama kami juga bingung, kami belum pada bisa tuh seperti itu. Tapi kami ada pembinaan dari pihak yayasan untuk mempelajari bagaimana cara melakukan atau menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk penyampaian pembelajaran. Awalnya sih nggak terlalu melek teknologi ya, maksudnya kan banyak juga guru-guru yang sudah berusia gitu. Tapi ya bersyukurnya sekolah itu menyediakan sih untuk kita belajar aplikasi. Jadi ada satu guru yang memang guru TIK yang sudah mengerti dan membimbing kami sih beberapa hari untuk kami mengerti aplikasi-aplikasi tersebut. Kami menilai anak-anak melalui foto atau video yang dikirimkan orang tua ke grup WA. Setelah itu kami juga melihat
melalui Zoom meeting. Ya. Setelah itu mereka juga mengirimkan hasil pada periode-periode sebelumnya dengan buku yang ada, dan mereka juga mengambil buku untuk periode yang akan datang. Kalau kami memberikan nilai gimana murid masukin tugas itu ke dalam Google Classroom. Kan kalau di Google Classroom itu kita bisa lihat ada murid yang sudah menyerahkan atau ada yang murid yang belum mengerjakan, itu bisa terlihat. Nah, bagi murid yang sudah mengumpulkan itu pasti akan ada kan, maksudnya tugas itu ada dan jadi bukti bahwa memang tugas itu ada. Tapi kalau memang memang dia nggak ada, biasanya guru harus bertanya sih sama muridnya apakah memang tidak mengerjakan atau ada kendala. Kalau memang ada kendala, biasanya bisa mengirimnya lewat WhatsApp. Saya pribadi sih merasa bisa mempertanggungjawabkan, karena dengan hanya ada buktinya itu tugas anak-anak memang dia tidak mengerjakan dari Google Classroom kan kelihatan. Nah, itu bisa jadi bukti gitu loh, nilai yang saya kasih. Kenapa saya kasih nilai misalkan 80 atau saya kasih nilai 100, ya memang dia misalkan mengerjakan dan memang jawabannya betul. Tapi kalau memang dia tidak mengerjakan ataupun jawabannya dia banyak salah, ya saya akan kasih nilai sesuai dengan jawaban anak-anak sih. Interview ini saya pakai sebagai tugas saya untuk memenuhi siklus kedua tentang sekolah. Ya, terima kasih ya Ibu Debbie, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang Bu. Siang Bu. Saya absen dulu ya. Amadeus. Dibuka ya kameranya waktu saya absen. Daniel. Hadir Bu. Dok. Mana nih ke kameranya? Hadir Bu. Semester yang lalu, pelajaran awal-awal kita belajar mengenai wahyu Allah ya. Dibagi jadi 2, wahyu umum, masih ingat? Sama wahyu apa?